Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fitriani Yunelia. Di video kali ini saya mau share 3 cara gampang bikin laporan harian otomatis di Excel tanpa perlu makro atau coding rumit. Dan ini cocok banget buat kamu yang kerja di kantor dan pengen laporan cepat dan juga rapi. Nah, di sini saya menggunakan data fiktif dan datanya ini sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya buatkan contoh datanya mengenai laporan pengiriman paket kantor harian dalam beberapa hari. Nah, di sini terdapat kolom tanggal, pengirim, penerima, jenis paket, berat, dan juga biaya pengiriman. Dalam membuat laporan tersebut, nantinya saya akan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan rumus sum ifs. Sum artinya menjumlahkan, if artinya jika. Berarti di sini ada kriteria dan kemudian di belakangnya ada s yang artinya dia ada 2 atau lebih. Dalam bahasa Inggris, jika 2 atau lebih, maka di belakangnya ditambah huruf s. Cara yang pertama, sum if ini akan saya gunakan untuk total biaya pengiriman per tanggal dan juga jenis paket. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya kalian nih ingin tahu nih berapa total biaya pengiriman paket jenisnya barang pada tanggal 24 Juni tahun 2025. Nah, di sini di kolom kosong di bawahnya kalian ketikkan rumus sum ifs sama dengan sum ifs. Nah, jadi artinya sum ifs di sini itu adalah kita akan menjumlahkan semua angka di kolom biaya pengiriman, tapi hanya untuk yang barisnya tanggal 24 Juni 2025 dan jenis paketnya adalah barang. Nah, jadi di sini setelah itu kita akan masukkan sum range-nya nih. Jumlah semua angka di kolom biaya pengiriman, maka kita akan memblok kolom yang ada di biaya pengiriman. Kemudian di sini ketentuannya sudah sum range titik koma dan ini disesuaikan dengan komputer kalian. Kalau di komputer kalian pakai koma, maka gunakan koma. Tapi di sini saya menggunakan titik koma karena di sini ada ketentuannya titik koma. Nah, kemudian kita masukkan untuk kriteria yang pertama. Kriteria pertamanya ini kita ingin mengetahui total biaya pengiriman paket barang pada tanggal 24 Juni. Maka kita akan memasukkan kolom tempat Excel yang mencari tanggal. Nah, di sini kita masukkan, kita blok semua di kolom tanggal. Untuk kriterianya kita masukkan tanggal, jadi date kurung buka kurung tutup, kemudian kita masukkan. Nah, di sini ketentuan untuk tanggalnya itu tahun dulu, bulan, baru tanggal. Jadi di sini saya masukkan 2025 titik koma bulan Juni titik koma tanggal 24 karena ini yang akan kita cari dalam pertanyaan ini ya. Jadi kita akan mencari biaya pengiriman paket barang pada tanggal 24 Juni. Nah, setelah itu titik koma lagi, kita masukkan untuk kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang keduanya ini kita akan mencari total biaya pengiriman paket jenisnya barang. Jadi di sini kita akan blok dulu untuk kolom jenis paket seperti ini. Kemudian titik koma, kita tanda petik. Di sini masukkan untuk kriterianya jenis barang. Kemudian enter. Nah, di sini terlihat untuk total biaya pengiriman paket barang pada tanggal 24 Juni 2025 ini adalah 105.000. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal 24 ini di
Di sini ada 3 pengiriman, yaitu ke CP Sukses, PT Jaya, dan juga PT Maju. Untuk jenis paketnya adalah barang. Di sini kita hitung 45.000, 30.000, 30.000, dan untuk jumlahnya sudah sesuai ya. Jadi untuk total biaya pengiriman paket barang pada tanggal 24 Juni ini adalah sebanyak Rp105.000. Dan yang kedua, misalnya kita ingin tahu nih berapa total pengiriman paket pada tanggal 27 Juni 2025. Nah, untuk yang kedua ini kita ingin mengetahui total pengiriman paket pada tanggal 27 terlepas dari jenis paketnya itu barang ataupun dokumen. Jadi dia akan menghitung total pengirimannya aja nih ada berapa. Jadi tidak menghitung jenis paketnya apa. Jadi dia masuk totalin semua. Nah, di sini tetap sama. Untuk rumusnya kita pakai sum ifs. Seperti ini. Kemudian kita blok yang akan dijumlahkan di sini di biaya pengiriman. Kemudian titik koma. Kriteria yang pertamanya kita mau cari untuk tanggal 27 aja nih. Nah, seperti ini. Di sini tuliskan date. Nah, di sini ketikkan 2025 bulan Juni tanggal 20. Nah, di sini bisa terlihat, jadi total pengiriman paket pada tanggal 27 ini, totalnya ada 57.000, yaitu termasuk jenis paket dokumen dan juga barang. Yang kedua, di sini bisa juga menggunakan filter untuk ambil data pengiriman sesuai tanggal. Jadi misalkan kalian mau lihat nih semua data pengiriman di tanggal tertentu, maka gunakan rumus filter. Jadi misalnya kita tulis nih, kalian di sini di kolom kosong kalian ingin tahu nih data pengiriman tanggal 24 Juni. Nah, di sini kalian ketikkan dulu untuk tanggal yang ingin kalian cari. Nah, datanya seperti apa, kemudian kita pakai rumus filter, sama dengan filter kurung buka seperti ini, kita blok semua untuk datanya. Kemudian titik koma, kita kan ingin mencari nih dari tanggal tertentu, maka kita filter lagi nih untuk tanggalnya. Di kolom tanggal kita filter titik koma, kemudian kita masukkan tanggal yang ingin kita cari di kolom H4 yang sudah tadi kita ketikkan, tanggal 24 Juni 2025 sama dengan H4. Nah, seperti ini. Di sini terlihat untuk data tanggal 24 Juni ini, pengirimnya Ani ke CV Sukses, PT Jaya, dan juga PT Maju. Untuk jenis paketnya adalah barang, dan untuk beratnya itu 3,2 kilo, 2 kilo dan juga 2 kilo. Untuk biayanya itu 45.000, 30.000, dan 30.000. Nah, di sini untuk formatnya bisa diganti aja. Klik kanan, format sel, kemudian pilih yang akunting. Nah, seperti ini untuk datanya sudah terlihat. Yang ketiga, kita bisa pakai pivot table untuk ringkasan biaya per pengirim atau per penerima. Nah, caranya kita blok dulu nih untuk semua datanya, kemudian klik insert, pilih pivot table,
kemudian kita pilih Exciting Worksheet, kita pilih masukkan di bawahnya ini, kemudian klik OK. Nah, di sini kita masukkan untuk fieldnya ini pengirim, masukkan ke dalam row, kemudian biaya pengiriman, dan juga tanggal. Nah, tanggal ini yang nantinya akan kita filter. Kalau dia masuk ke row, tinggal di drag aja tanggal ini pindahkan ke field filter. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa memfilter biaya per pengirim atau per penerima. Misalnya per tanggal. Di sini kita mau lihat untuk tanggal 23. Nah, di tanggal 23 ini biaya pengirimannya 15.000. Dan untuk biaya pengiriman di tanggal 24 di sini 105.000. Kemudian di tanggal 25 biaya pengirimannya di sini 10.000. Nah, di sini bisa kalian cocokkan juga sesuai dengan datanya yang sudah dibuat sebelumnya. Dan di sini misalnya kita mau filter di tanggal 26 70.000, dan di tanggal 27 di sini untuk biaya pengirimannya 57.000. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat total biaya per pengirim dan filter tanggalnya dengan mudah ya. Nah, itu dia 3 cara mudah bikin laporan harian otomatis di Excel tanpa makro ataupun coding. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tulis juga di komentar kalau kamu mau aku buat tutorial rumus Excel lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.